Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga berkah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada hari yang indah dan cerah ini saya masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman Bakti Lovers di seantero dunia, yang saat ini saya harapkan dan saya yakin juga sedang berbahagia di kediamannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bakti, dan pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk seperti biasanya untuk sedikit mencurahkan unek-unek maupun asa yang telah lama terkandung dalam hati sanubari ini, untuk kemudian saya share, saya bagikan kepada Bakti Lovers semua. Sedangkan tema unek-unek yang akan saya curahkan pada kesempatan ini adalah tentang pendidikan Pancasila. Baiklah, kira-kira insya Allah akan ada 8 bab kegelisahan yang akan saya curahkan. Ini antara lain adalah kita mulai dari bawah ke atas. Yang pertama adalah bab kegelisahan tentang pengantar Pancasila. Kemudian bab kedua, kegelisahan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kemudian kegelisahan selanjutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian setelah kita melakukan ujian kegelisahan, saya akan mencurahkan unek-unek lagi tentang kegelisahan yang keempat, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian Pancasila sebagai etika. Kegelisahan berikutnya Pancasila sebagai filsafat bangsa. Dan kegelisahan saya yang terakhir adalah Pancasila sebagai dasar ilmu, sebagai dasar pengembangan ilmu. So, don't miss it, para Bakti Lovers. Dengarkan semua bab-bab kegelisahan saya. Jangan lupa cendolnya, jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe, dan jangan malu-malu untuk memberikan saran dan komentar yang membangun. Untuk teman-teman Bakti Lovers yang punya saran komentar, silahkan di post ataupun dikabarkan ke saya gitu. Sedangkan teman-teman Bakti Lovers dapat menikmati curhatan saya ini lewat podcast saya di aplikasi Anchor maupun aplikasi podcast yang lainnya, ataupun dari channel saya di YouTube yang dapat dilihat linknya di deskripsi. Nah, oke, jadi di bab kegundahan saya yang pertama adalah tentang pengantar Pancasila. Nah, seperti biasa, teman-teman, kita sebelum memulai apa-apa, sebelum memulai kegiatan, tentunya kita harus ada pengantarnya dulu. Harus ada perkenalannya dulu gitulah, agar nantinya bisa berjalan dengan baik. Ya, ada basa-basinya dulu gitulah. Ya, umpamanya masa pas kita sedang jalan-jalan ke mall lalu ketemu cewek cakep, masa langsung kita tembak begitu saja kan? Tidak ya. Bagi lovers kan bisa-bisa cewek tersebut malah lari gitu, malah ketakutan, malah teriak-teriak, malah lalu pingsan gitu kan. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Maka dari itu harus ada pengantarnya dulu, harus ada kenalannya dulu. Lihat cewek cakep ya kita hampiri, lalu kita sapa, boleh
pinjam payungnya nggak, aku mau pulang tapi nggak ada payung. Nah, jadi untuk pengantar ngobrol gitu guys. Kan lalu ceweknya pasti akan bilang seperti ini ya guys, lo kan di luar nggak hujan, kenapa perlu payung ini. Nah itu tinggal bilang saja guys, iya kan karena aku perlu payung untuk melindungi hatiku dari keretakan dan kegundahan seperti kamu, untuk aku bawa pulang selamanya. Nah itu kan pengantar seperti itu pasti akan klepek-klepek ceweknya guys, pasti klepek-klepek dan dari mulai ya kalau udah klepek-klepek mungkin langsung dilempar payung ya. Tapi segalanya perlu ada perkenalan. Jadi sebab itu di bab saya yang pertama adalah saya akan mencurahkan tentang pengantar dulu, pengantar Pancasila dahulu. Eh, namun sebelum itu mungkin teman-teman Bakti Lovers dari Sabang sampai Merauke ini ada sebersit pertanyaan, kenapa sih kok teman-teman ini harus peduli dengan curhatan tentang Pancasila itu? Kan bisa saja teman-teman ini sudah merupakan mahasiswa ya, sudah bukan anak sekolah lagi. Pancasila kan sudah pernah didapat dari SD, dari SMP, dari SMA atau dari sederajat SMK, sudah didapatkan semua pada saat sekolah itu. Ataupun sekarang teman-teman bagi lover ini sudah belajar di luar bidang sosial, misalnya sudah di fakultas kedokteran, fakultas matematika, fakultas teknik, fakultas ilmu komputer, dan lain-lain. Kenapa sih kok harus mendengar curhatan bakti ini tentang Pancasila lagi? Kenapa? Nah, kenapa sih harus mendengar dan kenapa harus wajib mengambil mata kuliah Pancasila lagi dengan bobot 2 SKS ini? Nah, ini karena ada dasar hukumnya guys, ini ada dasar hukumnya. Udah ngomong hukum tidak bisa apa-apa kamu, karena ada dasar hukumnya. Adanya kuliah pendidikan Pancasila ini adalah pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebentar, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu pada pasal 35 ayat 3-nya menyantumkan berisi kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia itu guys. Jadi ada dasar hukumnya. Kemudian pada pasal 5-nya bahwa undang-undang ini berlaku untuk tingkat Undang-Undang pasal 35 ayat 3 ini berlaku untuk tingkat strata 1 atau sarjana dan juga diploma. Jadi para bakti lovers yang mahasiswa pasti akan menemui mata kuliah ini lagi, apapun bidangnya, baik itu mau di fakultas eksak maupun di fakultas non eksak, pasti akan wajib untuk mengambil mata kuliah ini. Nah, jadi ini diharapkan dengan pendidikan Pancasila ini sebentar guys.